Bab 1219. Semua adalah pahlawan yang tak tertandingi. Bunuh! Gugum Clark dan yang lain segera maju, menjaga malaikat pencabut nyawa dengan ketat. Dasim bopong dewa perang dan lari. Gugum Clark meraung. Mendengar itu, Dasim mengangkat Nathan di punggungnya dan melarikan diri. Malaikat pencabut nyawa hanya tertawa mengejek. Semua orang di bawah tingkat Mahaguru hanyalah semut. Jangan berpikir orang-orang ini bisa menghentikannya. Bra! PFTTT! Bra! PFTTT! Kyle Kennedy dan puluhan master dari 3 tiran dibunuh olehnya dengan satu tangan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka semua ditampar mati dengan telapak tangannya. Nathan, yang sedang dibawa oleh Dasim, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat saudara-saudara tanpa nama itu jatuh satu persatu. Aku akan membunuhmu. Gugum Clark yang sudah beruban mengangkat pedang panjangnya dan menebas dengan keras. Bra! Hanya saja malaikat pencabut nyawa mencengkeram lehernya. Krak! Dengan keras meremasnya dan patah. Guk! Malaikat pencabut nyawa melempar Gugum Clark ke atas. Dengan tinju melubangi tubuhnya, darah bercipratan. Tubuh Gugum Clark terhempas puluhan meter sebelum jatuh ke tanah. Sebelum Gugum Clark menghela nafas terakhir, dia berusaha berkata, pastikan keselamatan dewa. Bro, aku akan membunuhmu. 3 tiran dan Kyle Kennedy mengangkat pedang mereka lalu menyerang ke depan. Tapi hasilnya, Kyle Kennedy tewas. 3 tiran elit khas sudah tewas. Setiap orang memegang pedang panjang, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan berlutut. Bra! Bra! Hanya biksu naga harimau yang tersisa. Keduanya dianggap yang terkuat di antara kelompok pendukung Nathan, mereka tergolong dalam kategori master tingkat dewa. Keduanya masih bisa beradu dengan malaikat pencabut nyawa. Bra! Bra! Batang besi di tangan keduanya mengenai malaikat pencabut nyawa. Mereka mampu memaksanya mundur. Mati! 2 cahaya dingin keluar dari mata malaikat pencabut nyawa. Krak! Krak! Dia ternyata mematahkan batang besi biksu naga harimau. PFTTT! PFTTT! Kedua biksu itu terlempar keluar. Setiap badan mereka berlubang dan berdarah. Sejauh ini, ratusan orang yang datang untuk mengawal Nathan musnah. Tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua mati dalam pertempuran. Mereka semua pria sejati. Semuanya adalah pahlawan yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka adalah sekelompok orang kasar dengan penampilan seperti gangster. Jauh lebih baik daripada orang-orang mulia munafik yang berbahaya dan licik itu. Di hadapan benar dan salah, mereka semua bisa berdiri. Dewa perang sebentar lagi kita akan sampai. Dewa tarung Dasim telah melihat kota di depannya. Hanya tersisa 100 meter. Dewa tarung Dasim masih terus berlari dengan seluruh kekuatannya. Nathan, yang digendong membelakanginya, melihat malaikat pencabut nyawa mendekat. Tap tap tap. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menyusul Dasim. Melihat sisa jarak tinggal beberapa puluh meter, Dewa Tarung Dasim merasa tidak rela. Hanya sisa 1 langkah lagi mereka sudah tiba. Bukankah kamu dari negara Uvelan? Kamu masih ingin melindungi musuhmu? Malaikat pencabut nyawa berbicara perlahan. Kamu mesin pembunuh, tidak akan mengerti. Dewa Perang Kunlun adalah orang yang paling aku kagumi. Dewa Tarung Dasim tiba-tiba mencurahkan isi hatinya. Saat berbicara, Dewa Tarung Dasim tiba-tiba melempar Nathan menjauh. Guk! Tanpa meleset, Nathan terlempar ke pintu masuk kota. Kamu ingin mati? Malaikat pencabut nyawa tahu bahwa dia telah dibodohi. Dia meraung dan bergegas menuju ke arah Nathan. Bang! Namun, Dewa Tarung Dasim bergegas maju, memeluk erat pinggang malaikat pencabut nyawa,
tidak membiarkannya melangkah maju. Mati! Bang! 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 Dalam kemarahan malaikat pencabut nyawa meninju punggung Dewa Tarung Dasim. PTTT! Dewa Tarung Dasim memuntahkan darah segar. Tapi dia tertawa. Saudaraku, aku telah menyelesaikan tugas. Dia berteriak. Puluhan tinju dari malaikat pencabut nyawa meremukkan tubuhnya dan menghancurkan dagingnya. Nathan hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Lalu kenapa jika dia berhasil memasuki kota? Malaikat pencabut nyawa memandang Nathan. Bab 1220. Malaikat pencabut nyawa akan mati. Seluruh pasukanmu musnah setelah berjuang begitu keras, bukankah perjuangan mereka hanya sia-sia? Demi satu orang cacat mereka mengerahkan semuanya, dasar sekelompok orang bodoh? Malaikat pencabut nyawa tertawa. Jangankan memasuki kota terpencil di Guruntara. Bahkan jika Nathan kembali ke Neslandia, dia tetap bisa membunuhnya. Menurutnya Dewa Tarung Dasim dan gerombolannya adalah orang bodoh. Melakukan hal yang tidak berguna. Pada akhirnya, berkorban sia-sia. Nathan, yang terbaring di pintu masuk kota, terlihat sedih. Itu adalah momen paling tak berdaya dalam hidupnya. Menyaksikan sekelompok orang mati untuknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya. Kesal. Dia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya serak dan tidak ada suara yang keluar. Dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Orang-orang yang dikenal bahkan orang-orang yang asing baginya itu, telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepadanya, dan dia benar-benar tidak dapat membayar 10.000 dari mereka. Hanya bisa menyimpan dendam. Mata malaikat pencabut nyawa tertuju pada Nathan, dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dalam jarak 100 meter jauhnya, malaikat pencabut nyawa datang hampir dalam sekejap mata. Melihat Nathan yang tidak bisa bergerak di tanah, dia tertawa. Begitu banyak orang tewas, apa hal itu ada gunanya? Bukankah sama sekali tidak berguna? Malaikat pencabut nyawa mencibir. Nathan menatapnya dengan tajam, kamu akan segera mati. Hahaha, apa aku akan percaya? Apa ada orang di Guruntara yang bisa membunuhku? Malaikat pencabut nyawa sebenarnya tidak menyombongkan diri, bahkan jika banyak orang yang datang pun tidak akan bisa menangkapnya. Apalagi membunuhnya. Nathan Clark, matilah. Telapak tangan malaikat pencabut nyawa seperti gunung, menekan secara melintang. Duar! Tetapi pada saat kritis, suara ledakan meledak di udara. Brak! Malaikat pencabut nyawa menerima kekuatan yang menakutkan di dadanya. PTTT! Dalam sekejap dia terlempar keluar dan memuntahkan darah. Sret! Dia mundur 10 langkah penuh, akhirnya dia dapat berhenti. Di bawah kakinya terdapat banyak garis-garis retakan. Dengan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pakaian di bagian dada robek, meninggalkan bekas kepalan tangan berwarna merah darah di bagian dada. Tubuh malaikat pencabut nyawa terkenal dengan kekebalannya. Walau dengan begitu banyak master di hadapannya, tetapi tidak meninggalkan bekas goresan apapun di tubuhnya. Namun, satu pukulan ini meninggalkan bekas. Tanpa memberinya kesempatan, sosok berpakaian hitam itu menginjak tubuhnya. Brak! Ledakan pukulan keras seperti tembakan meriam besar. Cari mati! Malaikat pencabut nyawa tidak takut sama sekali, dan melawan dengan satu pukulan yang sama. Dua. Begitu kedua belah pihak bertarung, bumi terguncang, seperti peluru berjatuhan dan bergemuruh. Krak! Tapi di detik berikutnya, seluruh lengan malaikat pencabut nyawa hancur berkeping-keping, daging dan tulangnya berceceran di mana-mana. Menakjubkan! Malaikat pencabut nyawa tidak pernah menyangka bahwa tubuhnya yang sekeras besi akan meledak. Seberapa kuat lawannya? Bang!
Bang! Bang! Ah! 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 Lawan tidak memberi malaikat pencabut nyawa kesempatan untuk bereaksi, lalu memukulnya beberapa kali. Dada malaikat pencabut nyawa remuk dan darah menyembur keluar. Kedua bahu sebagian besar penyok ke dalam. Namun ini baru permulaan. Bang bang bang. Tanpa memberi ampun sama sekali, dengan tinjunya pria itu menghantam malaikat pencabut nyawa seperti badai yang dahsyat. PFFTTT. Tubuh malaikat pencabut nyawa meledak setelah terbentuk lubang-lubang darah. Pada akhirnya, tubuhnya benar-benar hancur berkeping-keping. Dia disiksa sampai mati. Malaikat pencabut nyawa jatuh, sampai detik-detik terakhirnya dia masih belum mengerti bagaimana dia bisa dikalahkan. Dia tak tergoyahkan. Dia tak tertandingi di Guruntara. Dia tertangkap setelah puluhan negara bekerja sama. Mengapa saat ini dia bisa dipukuli hingga berkeping-keping dan hancur berantakan? Pria itu bertubuh pendek, berpakaian serba hitam, dengan topeng hitam di wajahnya. Topengnya setengah iblis, setengah malaikat. Pada saat yang sama, pria berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar sudut-sudut kota, semua menggunakan pakaian yang sama. Duar! Orang-orang berbaju hitam tiba-tiba berlutut ke arah Nathan. Bersambung.